Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat siang, sehat semuanya? Alhamdulillah jika Bapak dan Ibu sehat semuanya. Perkenalkan, saya Ismail Abdul Haryadi. Hari ini saya senang mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang bahaya dan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, fase-fase yang dialami jika terkena demam berdarah, dan cara mencegah agar tidak terkena penyakit demam berdarah. Di akhir presentasi nanti, Bapak dan Ibu bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah dan seperti apa ciri-ciri dan penanganannya jika ada anggota keluarga yang terkena penyakit demam berdarah. Baik, saya masuk ke dalam materinya. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang membawa virus dengue. Biasanya terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia, salah satunya di Indonesia. Nyamuk ini bisa dikenali dari pola belang-belang putih di sekitar tubuh dan kakinya. Mereka tinggal dan berkembang biak di tempat yang banyak airnya seperti selokan, vas atau pot bunga, kolam renang, bak mandi, tempat sampah, atau benda dan tempat yang dapat menampung genangan air. Data Kementerian Kesehatan pada Januari 2019 menyebutkan jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue sebanyak 13.683 orang dari 34 provinsi. Satu gigitan saja dari nyamuk Aedes aegypti bisa membuat manusia terkena penyakit demam berdarah. Berikut adalah fase-fase penyakit demam berdarah. Yang pertama ada fase demam. Yang kedua ada fase kritis, dan yang ketiga ada fase pemulihan. Fase demam. Fase demam ini ditandai dengan naiknya suhu tubuh hingga mencapai 40 derajat Celcius dan munculnya bintik atau ruam merah pada kulit. Demam tinggi biasanya dialami 2-7 hari. Saat demam biasanya disertai dengan gejala lainnya, misalnya muntah-muntah, sakit kepala, nyeri otot tulang dan sendi, badan lemes, dan sakit tenggorokan. Yang kedua ada fase kritis. Dalam fase kritis inilah, pasien penyakit demam berdarah kerap lalai dan berisiko kehilangan nyawanya. Sebab, pada fase ini, suhu tubuh menurun dan gejala demam tak lagi terasa. Hilangnya demam ini kerap disalahartikan bahwa pasien sudah pulih. Padahal pasien justru perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Fase kritis ini biasanya terjadi sekitar 7 hari sejak gejala awal demam. Dan lama fase ini selama 1 hingga 2 hari. Bila pasien tak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisinya akan makin parah dan nyawanya pun tak terselamatkan. Tanda masa kritis selain hilangnya demam antara lain perut terasa nyeri, mual-mual, ada rasa gelisah, dan pucat. Saat terjadi demam yang antara lain disertai dengan bintik-bintik merah di kulit, segera periksakan diri dan minta tes darah. Apabila dinyatakan positif, pasien penyakit demam berdarah semestinya langsung dirawat di rumah sakit. Yang ketiga ada fase pemulihan. Pada fase pemulihan, pasien penyakit demam berdarah masuk masa pemulihan yang berlangsung selama 2-3 hari sesudah fase kritis. Meski disebut fase pemulihan, pasien belum sepenuhnya aman. Pasien akan dipantau oleh dokter dan dianjurkan meminum banyak air putih dan beristirahat total.
Seperti apa yang sudah dianjurkan oleh Kemenkes untuk melakukan pencegahan demam berdarah dengue adalah dengan cara 3M+. M yang pertama adalah menguras. Menguras tempat yang sering menjadi penampungan air. Contohnya bak mandi, kendi, toren air, selokan, dan lain-lain. M yang kedua adalah menutup. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air. Menutup bisa diartikan dengan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan menjadi sarang nyamuk. Dan M yang ketiga adalah memanfaatkan. Memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Dan untuk plusnya adalah upaya tambahan untuk pencegahan seperti 1. Pelihara ikan pemakan jentik. Yang kedua, gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Yang ketiga, memperbaiki saluran air yang mampat, yang dapat menjadi tempat perkembangbiakannya nyamuk. Yang keempat, memasang kelambu pada saat tidur. Dan yang kelima, menanam tanaman anti nyamuk di dalam rumah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan ada 3 hal yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, yaitu ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, ada fase-fase jika terkena penyakit demam berdarah. Jadi, Bapak dan Ibu bisa tahu harus seperti apa penanganannya. Dan yang ketiga adalah 3M+. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian bisa menerapkannya di rumah agar anggota keluarganya tidak ada yang terkena penyakit demam berdarah. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa begitu? Karena mencegah harganya murah, tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Sedangkan mengobati harganya mahal, karena banyak biaya yang harus dikeluarkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga di rumah sehat semuanya. Dan ayo ciptakan situasi rumah bebas demam berdarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.